Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, teman-teman semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang kemarin tentang sistem upah. Sistem upah. Oke, Bapak mau nanya, apa perbedaan upah sama gaji? Apa perbedaan upah sama gaji kemarin? Kalau gaji itu tetap, Kalau gaji itu tetap. Kalau upah harian ataupun satuan hari. Oke, teman-teman semuanya. Nah, dalam ketenaga kerjaan kita bukan cuma membahas tentang tenaga kerja doang, tapi kita juga bakal membahas tentang sistem upah dan juga kalau misalkan mereka yang tidak termasuk tenaga kerja, mereka akan termasuk menjadi pengangguran. Oke, teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih pengangguran di Indonesia itu seberapa tingginya? Di Asia Tenggara dulu deh. Di Asia Tenggara yang paling tinggi itu siapa? Indonesia. Benar, yang paling tinggi itu adalah pengangguran di Indonesia. Indonesia itu mencapai 4,70 berapa gitu, dan mencapai 7,62 juta orang. Banyak nggak? Banyak. Oke, untuk lebih dalamnya kita akan membahas tentang pengangguran dan bagaimana mengatasi pengangguran tersebut. Paham sampai sini? Adapun tujuan pengangguran yang akan materi pengangguran yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian semua mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pengangguran dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang kedua, pastinya mampu memberikan contoh untuk mengatasi pengangguran. Jadi bagaimana kalian mengutarakan dengan bahasa kalian sendiri apa itu pengangguran, dan juga mungkin contoh-contohnya kalau misalkan kalian bisa, dan juga mampu memberikan contoh untuk mengatasi pengangguran tersebut. Oke, lanjut. Nah, pengangguran teman-teman, pengangguran di sini adalah sebuah kelompok. Oke, kelompok yang bukan termasuk angkatan kerja sebenarnya. Kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, pengangguran tersebut itu termasuk tenaga kerja, tapi dia tidak memiliki pekerjaan dan sedang ingin mencari pekerjaan. Paham sampai sini? Oke. Nah, pengangguran dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja. Contohnya penawaran tenaga kerja seperti apa? Contohnya gimana? Penawaran tenaga kerja. Contohnya Andre nawarin tenaga kerja yang ia miliki kepada perusahaan. Jadi penawaran yang bisa ditawarkan sama satu orang itu lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Contohnya gini, saya kasih contoh lebih dalam lagi. Anda mau kerja di dandan misalnya. Dan misalkan mau kerja di dandan. Nah, si Anda ini menawarkan tenaga kerja yang ia miliki, tapi karena permintaan tenaga kerjanya itu kurang dari beberapa perusahaan tersebut. Sampai sini? Jadi adanya pengangguran adalah akibatnya karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Kata lain, terjadi surplus. Surplus apa artinya? Kenaikan penawaran di pasar tenaga kerja. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, jenis-jenis pengangguran yang pertama, kita bakal membahas dari pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada setengah pengangguran, dan juga ada pengangguran tersebut. Oke.
Nah, untuk pengangguran terbuka ini adalah pengangguran yang benar-benar nggak punya pekerjaan, oke? Yang nggak punya pekerjaan dan sedang ingin mencari pekerjaan. Kalau misalkan di BPS itu ada 4 kategori yang menurut dari Badan Pusat Statistik. Ada apa aja di buku? Coba lihat. Yang pertama ada apa aja? Tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari. Oke, yang kedua, oke, tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan. Yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan dan apa? Dan dia ini give up, menyerah, nggak yakin sama diri sendirinya kalau misalkan dirinya itu bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi dia nyerah, udahlah bodo amat, gak mau dapat pekerjaan kayak gitu. Terus yang terakhir ada apa? Nah, dia udah punya pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Jadi contohnya gini, Jija misalkan dia udah keterima nih habis wawancara, terus si Jija ini udah keterima, tapi dia belum mulai bekerja. Biasanya kan kalau misalkan nih kalian habis interview, terus habis interview kalian diterima. Nah, setelah keterima itu kalian belum langsung masuk kerja besoknya biasanya. Kayak gitu. Dalam jangka waktu tersebut kalian akan dibilang sebagai pengangguran terbuka. Gitu. Paham? Paham ya? Selanjutnya di sini ada setengah pengangguran, teman-teman. Nah, setengah pengangguran maksudnya di sini adalah setengah pengangguran, dia setengah nggak bekerja, setengahnya lagi bekerja. Contohnya apa sih? Tahu nggak ada apa aja? Contohnya ojol, bener. Apalagi? Kurir, apalagi? Kuli, bener. Apalagi? MUA, apalagi? Fotokopi boleh, fotografer dan lain-lain. Desain grafis dan lain-lain. Jadi setengah pengangguran ini dia bakal bekerja kalau misalkan sudah ada waktunya, kayak gitu. Dan kalau misalkan dia bakal pengangguran kalau misalkan tidak ada yang akan dikerjakan. Paham sampai sini? Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pengangguran terselubung. Di pengangguran terselubung ini adanya perbedaan link and match. Itu gak link and match? Link and match. Apa link and match? Kesesuaian dengan apa yang ia pelajari. Contohnya di tempat kerja saya dulu pas masih magang itu ada anak hukum UI, tapi dia kerja di situ tau gak jadi apa? Jadi video, bukan videografer, jadi dia ngebuat video-video dari perusahaan tersebut, oke? Ya. Nah, pengangguran tersebut itu adalah ketidaksesuaiannya yang ia pelajari dengan apa yang ia kerjakan. Kalau di contoh buku ada apa? Seorang sarjana hukum seorang tenaga hukum, seorang sarjana hukum bekerja sebagai customer service, padahal seharusnya sarjana hukum tersebut harus menjadi apa? Pengacara dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari pengangguran tersebut. Paham? Oke, selanjutnya pengangguran berdasarkan penyebabnya. Di sini ada 3. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada. Ketiga ada. Oke, kita bahas dari yang pertama. Struktural. Berarti ada kata struktur.
adanya perbedaan sektor. Oke, perbedaan sektor ekonomi. Contohnya, dulunya negara Indonesia adalah negara agraris. Oke, karena seiringnya zaman berubahlah negara agraris tersebut menjadi negara industri. Jadi karena lebih banyaknya permintaan di tenaga industri, yang di agraris ini pada di PHK. Jadinya penyebabnya adalah karena perbedaan atau perubahan sektor tersebut. Atau contohnya gini, Arumi jadi pencanting batik. Berarti kalau pencanting batik kan masih tradisional, bener ya? Ya. Nah, barang yang diproduksi ataupun barang yang dijual itu lebih murah, lebih mahal daripada yang dibuat dari teknologi. Jadi yang menggunakan teknologi itu lebih murah dan juga pendapatannya juga lebih besar. Nah, karena hal tersebut berkuranglah nih pendapatan dari pencanting tersebut. Jadinya para pencantingnya di PHK dan juga memerlukan untuk belajar lebih dalam untuk teknologi tersebut. Jadi itu adalah penyebab dari pengangguran struktural karena adanya perbedaan sektor. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Selanjutnya ada pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Tahu nggak? Apa? Bapak bisa bilang friksional ini adalah matre. Kenapa bilang matre? Tahu nggak? Bener, karena dibilang matre ini karena orang tersebut ingin gajinya lebih besar, teman-teman. Kayak gitu. Dia udah pernah bekerja selama 5 tahun ataupun 10 tahun dengan gaji yang lumayan, dan pas dia keluar, dia pengen minta gajinya lebih besar daripada sebelumnya, kayak gitu. Karena kan kemarin sudah saya ajarkan ya, sistem upah itu upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten atau kota itu untuk mendapatkan gaji tersebut itu adalah minimal 1 tahun, kayak gitu. Setelah 1 tahun tersebut kamu akan mengikuti peraturan ataupun ketentuan dari perusahaan tersebut. Apakah akan dinaikkan? Kalau misalkan diturunkan nggak boleh, kayak gitu, nggak boleh. Apakah bakal dinaikkan ataupun tetap kayak gitu. Contohnya kayak teman bapak dia pernah ada masalah di kantornya dulu. Nah, akhirnya punya masalah, berantem sama temannya, akhirnya dia keluar dari pekerjaan tersebut. Nah, akhirnya dia setelah interview dan mendapatkan 3 pekerjaan. Masing-masingnya ada yang gajinya 4, ada yang gajinya 6 pesawat kalau nggak salah, dan ada yang 6,5. Memasuki jam pelajaran milihnya 6,5 walaupun rumahnya itu dari Bekasi ke bukan Depok. Itu namanya Blok M sama lagi apa namanya? Pesanggerahan. Sampai sana. Jauh banget kan? Dari Bekasi ke Pesanggerahan. Dia lebih memilih gaji yang tinggi. Kayak gitu. Karena merasa dirinya udah berpengalaman. Gitu. Itu adalah friksional. Paham sampai sini? Selanjutnya ada pengangguran siklis, teman-teman. Oke, pengangguran siklis ini apa? Contohnya, tahu nggak apa pengangguran siklis? Apa? Di buku apa? Coba kalian lihat di situ. Apa pengangguran siklis? Oke, nah pengangguran siklis ini itu karena kejadian PHK, teman-teman. Karena nih contoh kayak tadi siapa namanya? Arumi. Kalau misalkan pendapatan akan barang dan jasa tersebut berkurang, pasti perusahaan tersebut akan bingung mau bayarnya gimana, bener gak? Ya kan? Bayarnya gimana, nggak ada duit lagi. Akhirnya para pekerja tersebut akan di PHK karena berkurangnya pendapatan dari barang dan juga jasa. Jadinya para pekerja ataupun tenaga kerja akan di PHK. Oke, saya mau nanya dulu, apa itu pengangguran terbuka?
Apa pengangguran terbuka? Nganggur, oke ya, penganggur. Menganggur apa? Benar-benar nggak punya pekerjaan. Terus kalau selanjutnya setengah pengangguran apa Inyo? Pengangguran setengah pengangguran. Inyonya sure. Apa? Giginya sakit. Kenapa? Giginya sakit. Iya giginya sakit. Dia deh. Setengah pengangguran apa dia? Oke, benar. Nggak secara optimal boleh karena dia tidak sepenuh waktu karena dia cuma beberapa hari ataupun beberapa jam gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Pengangguran terselubung. Apa pengangguran terselubung, Audrey? Apa? Ketidaksesuaian antara apa yang dia pelajari dengan yang dia kerjakan. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang terakhir, upaya mengatasi pengangguran teman-teman. Yang pertama ada investasi. Nah, investasi ini adalah yang paling jitu untuk meningkatkan apa? Atau mengatasi pengangguran. Di sini karena kalau misalkan investasi itu biasanya kalau misalkan kalian data di BPS itu hampir miliaran. Setiap provinsi itu mencapai miliaran ataupun triliunan, kayak gitu. Dan setiap setiap provinsi itu bisa menyerap tenaga kerja lebih dari 1 juta teman-teman, kayak gitu. Jadi investasi ini adalah yang paling jitu dalam meningkatkan pengangguran. Bapak, contohnya meningkatkan investasi itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Bitcoin. Meningkatkan investasi itu dengan apa? Dengan apa? Dengan memberikan apa yang kalian punya. Modal kalian, bukan modalnya. Apa yang kalian punya? Kalian punya produk apa? Kalian perkenalkan kepada investor. Nah, itu adalah salah satu untuk meningkatkan investasi. Ada namanya kalau misalkan dalam dalam manufaktur ada namanya harga tambah. Ini tuh nilai tambah teman-teman. Nilai tambah gimana produk kalian bisa berinovasi. Teman saya itu pernah bikin, tau nggak? Keripik. Tapi keripiknya itu bukan kayak dari singkong ataupun dari apapun itu, tapi keripiknya dari wortel, kayak gitu. Keripik dari wortel. Dan itu adalah salah satu inovasinya untuk meningkatkan bagaimana untuk menarik hati para investor, kayak gitu. Selanjutnya ada pelatihan kerja teman-teman. Nah, pelatihan kerja ini banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, kayak gitu. Salah satunya ada diadakan sama Menteri Ketenagakerjaan. Nah, di Menteri Ketenagakerjaan itu banyak, ada PBK atau PBK pelatihan berbasis kompetensi. Kalau misalkan kalian mau habis lulus mau kerja, kalian bisa tuh ke Karirhub. Coba kalian ke Karirhub. Itu ada magang tuh, ada bekerja juga, banyak di situ. Pelatihan berbasis kompetensi ini itu kalian bakal mendapatkan sertifikasi dan juga kalian juga akan langsung ditempatkan gitu. Contohnya kalian di situ belajarnya koki. Nanti kalian juga bakal langsung ditempatin di di restoran. Kalau misalkan kalian jadi babysitter di situ, nanti juga bakal ditempatkan di tempat babysitter. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh dari pelatihan kerja. Kalian cari aja di Menteri Ketenagakerjaan itu membuka Karirhub gitu. Selanjutnya ada program kerjasama luar negeri teman-teman. Nah, ini juga membantu untuk meningkatkan pengangguran karena meningkatkan pengangguran, mengatasi pengangguran. Oke, mengatasi pengangguran teman-teman. Nah, program kerjasama luar negeri ini kalau misalkan penawaran tenaga kerja yang ditawarkan sama perusahaan itu sedikit, jadi kita mau kemana
kemana-mana lagi, bener gak? Bener gak? Kalau misalkan udah nggak ada di Indonesia lagi, udah nggak ada di negara kita lagi, ya kita mau kemana? Ujung-ujungnya kita bakal pergi ke luar negeri. Ini adalah salah satu yang harus ditekankan sama pemerintah, program kerjasama luar negeri. Dan terakhir ada menggalakkan usaha UMKM. Dengan cara apa? Kamu tahu depan ini apa namanya? Pasar apa? Pasar raya. Pasar raya namanya. Nah, pasar raya itu kan didirikan sama siapa? BUMN, UMD atau BUMS? BUMD atau BUMS? BUMD. Pasar raya cuma ada di Jakarta, nggak ada di tempat lain. Gitu. Nah, itu adalah bentuk pemerintah membantu usaha UMKM. Dengan cara apa? Dengan memberikan tempat daripada harus berjualan di jalan, di pinggir jalan, lebih baik dibukakan pasar. Paham sampai sini? Oke. Sekarang saya mau nanya nih teman-teman, karena tadi kan tujuan pembelajarannya apa itu? Pengangguran dan lain-lainnya. Oke, sekarang saya mau nanya, Anugrah, apa itu pengangguran, Anugrah? Oke, Pak sudah bekerja dan sedang mencari kerja. Oke, nah tepuk tangan dulu. Tadi kita bahas tentang jenis-jenis pengangguran ya. Sekarang saya mau nanya yang tentang penyebabnya teman-teman. Penyebab dari pengangguran friksional. Ya, friksional. Oke, mengharapkan gaji yang besar. Tepuk tangan dulu. Ya, karena waktunya juga sisa 30 menit lagi. Oke, teman-teman semuanya, sekarang saya mempunyai tugas buat kalian. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya kuisis. Jadi semuanya bisa dibukakan dulu HP-nya. Siapkan dulu. Udah bawa. Udah pakai yang dibaca ya. Oke, bisa dipersiapkan dulu device-nya karena kita bakal bermain kuisis bareng-bareng ya. Oke, sekaligus penilaian buat kalian semuanya. Otak. Jangan benar kita tak pura-pura aja. Oh ya. Yang ngomong. Ini baru 7 orang. Apaan
Aku nggak ada noleh. Udah pada ngejawab belum? Udah pada ngejawab? Berapa? Iya Pak, saya Pak. Diam. Oke Pak. Nah, gitu ya. Belajar. Ya, bagi siapa yang buat kamu saya nilai, saya dipanggil lagi. Oke teman-teman semuanya, kalian sudah melaksanakan kuis yang telah kita laksanakan bareng-bareng. Kita telah melaksanakan kuis. Oke, sebelum berakhir, Bapak mau nanya dulu nih, apa yang udah kalian dapetin dari materi pengangguran ini? Ayo, siapa yang mau nyimpulin ya? Ya, mau nyimpulin. Kamu mau nyimpulin? Siapa mau nyimpulin? Apa yang kalian dapetin dari materi pengangguran? Apa itu? Oh, ternyata pengangguran di Indonesia itu lebih banyak ya Pak, kayak gitu, daripada di negara lain. Ayo, siapa yang mau ngomong? Siapa? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar teman-teman. Jadi pengangguran itu bukan cuma yang mana hanya males, tapi penawaran kerja oleh perusahaan itu yang sedih. Ya banyak yang menganggur. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.